Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya, polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan bisa berhenti. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Talita di Santrin Beling. Semoga sedulur semua hari ini sedang sehat, bahagia dan berkecukupan. Yang hari ini sedang tidak bahagia, sedang tidak sehat, sedang tidak berkecukupan, Talita doakan, insya Allah besok keadaan berubah, jadi sehat, bahagia dan berkecukupan. Amin. Sholawat salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dimasukkan ke dalam golongannya dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Dijauhkan dari sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya, polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan bisa berhenti. Sebab apa? Sebab ini sudah jadi gerakan rakyat. Rakyat Indonesia sudah bergerak dan sudah memberikan asumsi, di mana asumsi itu adalah kesimpulannya ini nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Karena kasusnya akhirnya melebar. Terjadi ada makam-makam palsu yang berkaitan dengan habaib, ada doktrin-doktrin yang kadang-kadang tidak benar. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena ini masalah dari dulu sudah ada. Dan masalah ini nggak pernah berhenti. Dari zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya sering kali mengucapkan itu. Dari abad ke-8, abad ke-9. Bahkan yang ada di Yamannya sendiri, itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alwi ini. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu yang telah memberikan satu statement yang tajam tentang masalah nasab Ba'alwi. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, yang seorang Syarif, seorang Sayyid Al-Hasani, sampai dia menuliskan satu statement yang sangat tajam. Ibtalun nasab li ali Ba'alwi. Dengan paparan yang sangat tajam secara ilmiah, membatalkan nasab. Tapi kan masalah ini kan terus bergulir. Betul. Terus masih ada tetap. Dari dulu sampai sekarang kan masih ada. Betul, masih ada. Orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu
keturunan-keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrin-doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan zuriat Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama. Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya itu mengklaim dirinya kebenaran mutlak, yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Nah ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Sebab karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sifatnya mirip dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Itu tetap terjadi. Bahkan padahal itu sudah yang namanya kitab-kitabnya sudah dibakar. Tapi nggak berhenti tuh masalah ini. Kebatilan ini nggak berhenti. Yang penting kebatilan ini bukan untuk dihentikan. Yang mampu menghentikan kebatilan dan maksiat hanya Allah. Tetapi kita ini memberikan modal kepada masyarakat. Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kepada rakyat Indonesia. Khususnya warga Nahdlatul Ulama. Karena yang banyak jadi korban itu orang NU. Orang-orang yang muhibbin kepada zuriatul Rasul itu kan orang-orang NU. Tapi kan jadi korban mereka. Mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat itu nggak benar. Harus menghormati mereka. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran. Di antaranya apa pergeseran? Karena di situ ada nama sebagai cucunya Rasulullah. Terima kasih ya sahabat tani minimalis yang tadi sudah menonton video ini. Semoga saja sajian dari Talita dapat menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita tidak mudah dibohongi dan dibodohi oleh oknum yang suka jual agama demi uang, demi kehormatan, dan demi yang lain. Padahal setahu kita berdasarkan tuntunan para ulama pewaris Nabi, semua apa yang kita lakukan, baik ucapan, tindakan dan perbuatan, semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah semata. Talita sudahi dulu ya.
Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalam.